Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-16, yaitu program bahasan atau bahas hasil bacaan. Nah, kali ini kita akan membahas argumen ketiga dari kesalahan berpikir karena dilema, yaitu slippery slope. Oke, kita akan langsung masuk ke konsep umum cara berpikir ini. Nah, di sini katakan bahwa kesalahan ini bermula ketika orang menghubung-hubungkan hal yang sebenarnya tidak nyambung atau tidak berkaitan. Nah, tidak ada landasan juga atau penelitian yang lebih dalam bahwa dua hal yang dikait-kaitkan ini adalah hal yang saling berkaitan, dan tidak ada juga pengamatan lebih lanjut. Nah, muaranya akan ada pada ketika orang menolak sebuah argumen terus mengaitkan pada konsekuensi yang sebenarnya hanyalah sebuah asumsi, bukan sebagai sebuah kebenaran yang pasti. Nah, di sini ada sebuah konsekuensi yang pasti, yaitu menggunakan argumen jika maka atau menggunakan proposisi yang polanya itu jika maka. Nah, jika yang digunakan ini adalah sebuah hipotesa, terus mengaitkan pada konsekuensi yang dianggap logis, tapi ternyata ketika dicek konsekuensinya itu tidak nyambung dengan yang sebenarnya ditolak. Nah, kita akan lihat seperti apa contohnya, dan mungkin kita selalu dengar seperti apa jenis-jenis argumen itu. Nah, di sini ada dua contoh yang saya berikan. Nah, contoh pertama, jangan berjudi atau jangan pernah berjudi, karena sekali kamu berjudi, kamu tidak akan bisa berhenti. Tidak lama kemudian kekayaanmu akan habis di meja judi, dan akhirnya kau akan melakukan kejahatan untuk memenuhi keinginanmu untuk berjudi. Nah, coba lihat pada akibat yang paling terakhir dia pasang. Akhirnya engkau akan melakukan kejahatan untuk memenuhi keinginanmu untuk berjudi. Tapi kan kalau kita mau uji, berjudi dan melakukan kejahatan itu akan sangat jauh. Kejahatan yang dimaksud ya, kejahatan seperti merampok atau apa, itu adalah hal yang lain. Orang yang melakukan judi memang tidak akan langsung melakukan itu. Artinya mereka tidak secara niscaya akan melakukan kejahatan yang seperti itu, walaupun akan terbuka pintu-pintu kejahatan yang lain. Tapi kalau kita menolak judi menggunakan argumen seperti ini, mereka juga tidak akan terima. Karena coba lihat pada kalimat tidak lama kemudian kekayaanmu habis di meja judi. Ada namanya orang yang cukup beruntung dalam meja judi itu. Justru mereka bisa saja beruntung dalam judi. Karena kalau kita pakai argumen ini, ya akan membuka pintu statement seperti itu juga. Nah, contoh kedua juga, jangan pernah mengambil pulpen orang, karena mengambil pulpen orang itu berarti menghalanginya belajar. Menghalanginya belajar berarti membuat orang terhalang di ujian. Terhalang di ujian berarti tidak naik kelas. Tidak naik kelas berarti akan menjadi depresi. Dari depresi akhirnya bunuh diri. Artinya kesannya begini, kalau kita mengambil pulpen orang berarti kita akan membunuh orang itu, kan tidak nyambung ujung-ujungnya. Sama dengan contoh pertama, kalau misalnya ada orang melakukan kejahatan yang aneh-aneh sampai menghancurkan dunia misalnya gara-gara berjudi, itu tidak nyambung juga, meskipun judi dan mengambil pulpen ini adalah sebuah kejahatan atau sebuah perbuatan yang tidak benar juga. Nah, di sini saya memasang sebuah disclaimer karena jangan sampai ada orang yang menganggap ketika saya mengkritisi ini berarti saya menyetujui perbuatan judi dan mengambil pulpen orang. Tidak, saya tidak menyetujui judi dan mengambil pulpen orang dengan argumen yang lain, tidak dengan argumen seperti ini. Tapi yang saya ingin utarakan seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya cara berpikir seperti ini tetap salah meskipun kesimpulan dengan cara berpikir benar itu sama. Oke. Di sini ada beberapa catatan. Ada 4 catatan. Catatan pertama, bahwa pahami apa yang ditolak dan seperti apa juga rangkaian konsekuensi yang akan datang. Jadi konsekuensi tadi bukan jika maka saja. Memang jika maka itu ada, tapi ketika maka ini sudah sampai, maka akan ada lagi konsekuensi lebih lanjut yang akan ditimbulkan. Padahal bisa saja konsekuensi yang disusun itu adalah sesuatu yang sifatnya belum pasti atau sifatnya itu asumsi. Bukannya menggunakan proposisi hipotetis itu salah, tapi ketika kita menggunakan cara berpikir yang salah dalam merangkai proposisi seperti itu, ya kita juga tidak dapat benarkan. Yang kedua, kenyataan dan perkembangan kehidupan manusia bukanlah hal yang pasti. Artinya, ya kehidupan manusia itu banyak asumsinya, banyak hal-hal yang belum bisa dipastikan. Karena belum banyak bisa dipastikan, maka kita harus membedakan antara konsekuensi yang bersifat asumtif dan konsekuensi yang bersifat pasti. Nah, ini yang perlu dibedakan. Ada nanti namanya konsekuensi logis, ada yang non logis.
Itu kenapa manusia tidak mampu mengontrol hasil, karena memang dalam kehidupan banyak yang tidak pasti. Ketiga, penyebab terjadinya slippery slope di antaranya ketidakmampuan berpikir secara maksimal. Bisa juga karena kurang informasi, kurang bacaan dan lain-lain. Karena logical fallacy memang umumnya terjadi karena bisa saja karena kurang maksimal dalam berpikir, ataupun kalau misalnya sudah maksimal dalam berpikir tapi kurang informasi atau bacaannya, atau bisa saja disengaja karena sebelum-sebelumnya saya sudah sebutkan bahwasanya logical fallacy itu bisa saja disengaja untuk memainkan lawan atau menjebak lawan dalam retorika. Apa akibat dari cara berpikir seperti slippery slope ini? Saya sebutkan pada poin keempat. Akibatnya orang akan sulit bedakan mana informasi yang benar dan salah. Ini akan menjadi sumbu dogma atau doktrin dalam pikiran suatu kelompok atau pikiran individu tertentu. Kalau misalnya sesuatu itu menjadi dogma atau doktrin tertentu, itu akan mematikan daya nalar berpikir orang, tidak akan membuat manusia itu semakin merdeka dalam berpikir. Jadi kita harus tetap berpikir supaya kita menjadi manusia, karena kalau kita tidak berpikir, apa bedanya kita dengan binatang-binatang yang lain? Oke? Terima kasih telah mendengar, karena materi yang seperti ini ya cukup penting, karena ya banyak juga orang yang sengaja dalam kehidupan melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi, gunanya untuk menjebak orang lain. Nah, di sini ada satu quotes bahwa memastikan sesuatu yang tidak pasti itu pasti salah. Oke, wallahu taala a'lam.